Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam jumpa kembali dengan Seed Garden. Hari ini saya kembali ke kebun dan mau mengecek tanaman durian yang kemarin ditebang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini seperti ini. Jadi pohon durian saya ini usianya kurang lebih sudah 2 tahun saya tanam. Dan sudah 2 hari yang lalu saya temukan dalam keadaan terpotong, sudah putus. Ini bagian pangkal pohonnya ini. Jadi pohonnya ini ditebang dari pangkalnya, terus kemudian ini batang utamanya ini dipindahkan ke sana. Ke sini terus diposisikan dalam posisi berdiri seperti ini. Saya 2 hari yang lalu pas pertama ketemu, saya menyangkanya bahwa ini kayaknya ada orang yang dongkel pohon durian besar dan disimpan di hutan kebun saya ini. Tapi ternyata setelah saya cek lebih dekat, saya cabut, kok kosong, di bawahnya kosong. Berarti ini pohon durian hasil tebangan ini. Nah, lalu saya punya firasat nggak bagus ya. Saya nengok ke arah pohon durian saya di sana, dan akhirnya betul hilang. Tidak ada pohonnya, hanya tersisa pangkalnya seperti ini. Ini. Nah, udah gitu di sebelahnya ada satu yang baru saya tanam kurang lebih 5-8 bulan yang lalu. Di sini tepatnya nih. Ini dicabut. Jadi satunya ditebang dan satunya lagi dicabut. Tapi yang di sini cabutannya itu saya semai kembali di tempat semaian, tapi belum tahu jadi apa enggak ya, karena udah 1 hari terbengkalai di atas tanah baru saya ketemukan. Mudah-mudahan jadi ya, semaiannya jadi biar kita tanam kembali. Di sebelah kita ini berbatasan dengan kebun tetangga, ini kebun pala. Kemarin mereka kesini buat mangkas-mangkas rumput di bawah pohon-pohon pala dan cengkeh mereka. Dan untuk diketahui, batas kita ini sama tetangga jelas ya. Itu pohon pisang depan 1, 2 sama kopi ini punya kita sebagai batas. Jadi batasnya di daerah yang sedikit rata ini, dan agak miring ke sana itu udah kita. Ke bawah ini udah jadi milik kita. Batas tetangga ini dia lurus ke sana terus agak sedikit masuk ke sini, itu yang cengkeh itu. Cengkeh cengkeh raja. Ini masih punya mereka. Tapi batas di cengkeh raja itu aja. Sama pohon lasat itu. Cengkeh raja sama pohon lasat. Karena di sini ada bekas pohon pala punya mereka. Punya tetangga maksudnya. Dan ini batasnya, ini bonggol kelapa besar, bonggol kelapa tua punya kakek buyut. Seperti itu. Tetangga juga bisa hadir di sini karena hasil beli dari salah satu sepupu saya. Karena memang tanah sekitar sini milik keluarga besar Moni. Seperti itu. Jadi saya sini dulu, sepupu saya juga sini Moni, kesananya juga Moni. Cuman di sini udah dijual sama sepupu almarhum. Lalu jadi hak milik yang hak milik tetangga. Saya udah nanya kemarin ke anak-anak yang mangkas-mangkas, tapi katanya tidak. Nah, saya bingung. Artinya saya di sini tidak mau memperpanjang masalah ini. Biarin aja lah. Siapa tahu dia dapat hidayah, mau bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Tapi andai kata ngeyel misalnya, dia dengan kesatria
datang ke saya terus bilang, saya yang tebang, saya yang cabut, emang kamu mau apa? Kayak gitu. Wah, berarti urusannya lain. Urusannya lain, bro. Nanti ujung-ujungnya nginap di Hotel Prodeo. Seperti itu. Itu pohonnya tuh, kasihan sekali. Udah susah-susah kita rawat selama 2 tahun, terus ditebang begini. Nih, akhirnya saya angkat, saya pindahkan di sini. Biar dilihat orang gitu loh, kalau misalnya ada yang lewat, biar dilihat loh, kok pohon duriannya udah mati gitu ya? Yang kemarin-kemarin besar itu mati. Nah, kemarin saya tancapin begini, dan akhirnya mengering. Padahal sementara saya sambung sisip loh ini, ditebang beserta sambung sisipnya. Set. Memang durian ini, pohon durian itu pada awalnya, itu kan nanam dari biji tuh. Pada awalnya memang tidak terlalu kelihatan. Sini kan setapak. Nah, setapak itu, kalau kita di setapak, mandang ke sini, pohon duriannya tidak terlalu kelihatan karena memang tertutup sama pohon ini, pohon kopi. Ini kopi dewasa, kopi tua ini. Ditanam sama almarhum bapak saya ini sebagai batas antara kita sama sepupu almarhum yang udah meninggal, kakak sepupu maksudnya. Nah, almarhum bapak saya nanam ini kopi. Jadi karena dinaungi kopi tidak terlalu kelihatan kayak gitu. Tapi pohon kopi ini saya tebang-tebang karena daerah sini, sekitar ini mau saya jadikan kebun. Selain di situ ada durian premium, saya pengen jadikan kebun sayur-sayuran. Ini contoh pohon cengkeh. Ini pohon cengkeh ditanam sama bapak saya nih. Saya tebang juga ini. Kita biasa nyebutnya cengkeh maulud karena belinya pada saat mauludan keluarga Tala Manisi di Said. Terus cengkeh lagi. Sebelahnya langsa juga saya tebang, itu bekas-bekas batang pohon yang belum saya bersihkan, belum saya rapikan, karena kita masih menunggu alat. Terus di sana juga ada pohon pala yang nggak berbuah, saya tebang juga. Langsat, cengkeh ini kan nggak pernah berbuah ini. Ini cengkeh ini dibeli sama bapak saya itu saya umurnya sekitar 4 atau 5 tahun gitu. Udah lama ini cengkehnya ini. Terus ditanam ke sini. Sama bapak biasanya disebut cengkeh maulud. Ini pohon langsat yang besar juga. Ini pohon langsat tua ini, punya bapak ini. Saya tebang juga sengaja biar di sini terang gitu ya, terbuka, biar kelihatan dari jauh. Biar bisa dimasuki sinar matahari. Tadinya di sini rimbun, gelap. Sangat teduh di sini. Bayangkan pohon langsa sebesar ini menaungi pohon cengkeh, langsa juga di sana menaungi. Jadi rada gelap, ditambah kopi itu tambah gelap. Nah, akhirnya setelah sudah mulai terang begini, pohon cengkeh lagi, pohon durian saya ini mulai kelihatan gitu kan. Terus mungkin ada yang ngiri gitu, mungkin ditebang dah. Perlu diketahui juga bahwa daerah sini selain mau saya jadikan kebun sayur yang bersebelahan dengan pohon-pohon durian premium, juga daerah sini atau lokasi ini merupakan tempat biasanya saya melakukan atau membuat konten tentang pertanian di sini dan di tempat-tempat yang lain bagian atas. Jadi di sini biasanya kalau saya buat konten biasanya di sini. Karena di sini sebelahnya juga ada pohon durian nih. Ini lokalan. Nah, ini dia. Ini. Jadi di sini durian, di sana pisang batas. Di sini pisang juga batas. Nah, di sini durian yang ditebang, di sana kopi batas. Itu loh. Jadi kopi pisang-pisang ini pas di tengah-tengah.
Ini jaraknya dari kopi ini sekitar 1,5 meter ini, hampir 2 meter dari sini ke sini. Tapi sekali lagi nggak apa-apa, karena sebentar lagi akan saya tanam ganti. Mau saya gantikan. Masih ada pohon lokal tuh yang saya semai. Masih sekitar beberapa pohon yang masih tersisa. Saya mungkin mengambil 2 pohon buat ganti yang ini yang dicabut sama yang sana yang ditebang. Oke, begitu aja video liputan sakit hati kita hari ini. Iya, nggak tahu ini salah apa ya pohon durian ini. Apa salah kamu sampai bisa ditebang begini? Mungkin salah saya kali ya. Saya punya salah sama orang, tapi minimal kalau saya punya salah ngomong gitu loh. Jangan main lewat pintu belakang, nebang terus kabur, ngumpet, nggak mau kelihatan gitu. Oke. Akhirnya pohon kopi ini akan saya biarkan kembali biar tumbuh besar lagi, biar lebih nampak jelas bahwa di sebelahnya kopi ini arah ke sini, ini daerah kekuasaan kita, seperti itu. Dan akan saya buat pagar penghalang di sini, pagar penghalang dari sini sampai ke sini, terus belok ke sana. Di sana itu masih pohon pala kita itu yang ditumbuhi rumput itu masih pohon pala kita. Durian sama ini pohon kayu titi juga masih punya kita. Kopi ini juga punya kita, ini punya bapak. Ini bonggol kelapa yang udah roboh, punya keluarga besar Moni ini. Ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa ketahuan siapa yang kira-kira menebangnya. Akan tidak saya apa-apakan, biarin aja. Pokoknya nggak ada urusan kemana-mana, nggak ada urusan sama hukum, sama apa juga nggak apa-apa. Tapi maunya saya, kita ngobrol sama-sama. Saya salahnya apa, biar saya bisa klarifikasi. Mungkin dia keliru, atau saya yang salah, seperti itu. Udah lah, kalau mau dibahas terus bakal lama ini durasinya. Oke, begitu aja. Saya potong, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Seed Garden mengucapkan jangan lupa untuk subscribe dan di-share dan di-like. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua.